Roket ini terus melesat dari landasan peluncuran menuju stasiun luar angkasa internasional. Untuk mengirim muatan ke ISS, para saintis perlu mengucurkan dana sebesar 516 juta rupiah per kilogram. Bisa kebayang nggak tuh berapa banyak uang yang harus dikeluarin cuma untuk menerbangkan 3 pisang? Bobot roket dan pesawat luar angkasa dihitung sampai detail. Tapi biasanya para insinyur memakai sekitar 272 kg cat putih untuk melapisi roket. Dan biayanya hampir sebesar 155 miliar rupiah. Uang sebanyak itu bisa dipakai untuk beli sekuner bertiang 3, Bugatti Veyron berlapis emas, atau satu penthouse di Manhattan. Dengan uang ini, kamu juga bisa membeli satu pulau pribadi berukuran kecil. Tapi, para insinyur sengaja memilih cat warna putih biar roketnya nggak serasa kayak oven terbang. Saat kamu berada di mobil hitam di siang bolong, AC-nya malah mati. Dalam hitungan menit saja, kamu pasti akan kegerahan. Benar kan? Tapi, kalau mobilnya berwarna putih, kenaikan suhunya akan lebih lambat karena pengaruh daya pantul. Saat matahari menyinari permukaan hitam, semua sinarnya akan diserap, sehingga bagian bawahnya akan memanas. Tapi, kalau permukaannya berwarna putih, sinarnya akan dipantulkan karena warna ini cuma nyerap sedikit panas. Kamu juga akan lebih gampang kegerahan saat memakai baju hitam daripada baju putih. Pesawat luar angkasa melesat di ruang angkasa dan suhunya kira-kira minus 270 derajat Celcius. Di situ cuma ada ruang hampa, jadi gak ada partikel udara yang bisa mindahin panas. Di ruang angkasa juga gak ada materi yang bisa menghalangi sinar matahari, sehingga permukaan roket akan terus memanas. Dan kalau warnanya hitam, roket akan menyerap semua sinarnya dan para astronot akan kegerahan seperti ayam panggang di dalam oven. Selain panas, matahari juga memancarkan radiasi. Medan magnet dan atmosfer bumi melindungi kita dari efek destruktif ini. Tapi di ruang angkasa nggak ada pelindungnya. Jadi permukaan pesawat yang berwarna putih juga melindungi astronot dari radiasi. Pakaian luar angkasa mereka juga berwarna putih. Begitupun dengan stasiun luar angkasa internasional. Kebanyakan pesawat di planet kita juga dicat putih. Tapi pesawat luar angkasa masih bisa panas meski panelnya sudah dicat putih. Sedangkan bagian lain yang nggak terkena sinar matahari akan sangat dingin. Suhu di ruang angkasa juga begitu. Maka, para insinyur menerapkan solusi cerdas untuk mindahin panas dari bagian pesawat yang disinari matahari ke bagian gelapnya. Di bawah panel, terdapat tabung berisi amonia. Amonia ini akan menguap setelah menyerap panas dari permukaan pesawat. Lalu, zat ini akan mindahin panas ke bagian pesawat yang lebih dingin. Disitulah amonia melepaskan panas, kemudian kembali menjadi cair. Setelah itu, amonia bergerak lagi menuju bagian pesawat yang disinari matahari. Warna putih juga dipilih karena kondisi di ruang angkasa sangat gelap. Kalau pesawat dicat hitam atau warna lain, kita nggak akan bisa melihatnya. Akibatnya, pesawat akan sulit merapat ke pesawat luar angkasa lain ataupun ke ISS. Nah, warna putih ini akan sangat kelihatan kontras pada background hitam di ruang angkasa. Selain itu, kerusakan sekecil apapun akan bisa terdeteksi kalau warnanya putih. Jauh sebelum diluncurkan, pesawat luar angkasa dirakit dari berbagai suku cadang di dalam hanggar. Kemudian, pesawat ini dipindahin ke landasan peluncuran. Kalau proses ini tersendat, para teknisi akan segera melihat goresan atau retakan di panelnya. Kalau ada bagian yang bocor, mereka bisa melihat bercaknya di permukaan putih. Tapi selain permukaan pesawat luar angkasa dan ISS, interiornya juga berwarna putih. Kalau kamu ngelihat foto para astronot di ISS, kebanyakan interiornya berwarna putih atau krem. Alasannya juga masih sama, yaitu daya pantul dari warna itu. Listrik merupakan sumber daya penting di ISS. Mereka perlu hemat saat menggunakan bohlam dan LED. Permukaan putih juga bisa memantulkan sinar bohlam ke seluruh stasiun secara efektif. Dengan begini, kondisi di dalam ISS tetap terang, meskipun alat penerangnya cuma sedikit. Roket bulan asal Amerika ini bernama Saturn V dan diluncurkan pada tahun 1970-an. Wahana ini diketahui sebagai roket pembawa muatan terbesar, terkuat, dan terberat yang pernah dibuat.
dan warnanya nggak cuma putih, tapi menariknya, bagian putih ini dicat sedemikian rupa agar bisa memberi perlindungan dari sinar matahari Florida yang terik di sekitar landasan peluncuran. Tapi, di seluruh bodi roket ada garis hitamnya. Dengan adanya garis ini, kamera di bumi bisa mengetahui kecepatan rotasinya. Nah, saat diluncurkan, roket ini terus berputar seperti anak panah yang dilepas dari busurnya. Mekanisme ini bisa membuatnya lebih stabil selama penerbangan. Saat roket diluncurkan dan mulai berputar, semua kamera video langsung mengarah kepadanya. Para ahli menganalisis semua kerangkanya saat mereka melihat video peluncuran itu. Mereka juga mengamati gerakan garis hitam itu. Dengan begini, mereka bisa ngitung kecepatan rotasi roket. Amati pesawat ulang-alik ini deh. Pesawat ini gampang dikenali karena punya tangki oranye yang berisi oksigen dan hidrogen cair untuk mendorong pesawatnya ke dalam orbit. Warnanya menjadi oranye karena tertutup oleh busa isolator. Oksigen dan hidrogen cuma bisa berwujud cair pada suhu super rendah dan tekanan ekstra tinggi. Jadi, para insinyur berupaya melindungi bahan bakar itu biar nggak kepanasan dengan bantuan isolator. Tapi awalnya tangki ini juga berwarna putih, tujuannya juga sama, untuk memantulkan sinar matahari. Tapi kemudian para insinyur cuma pakai isolator karena dianggap sudah cukup. Kemudian lapisan catnya ditiadakan. Jadi mereka berhasil memangkas biaya 272 kg bobot pesawat dan bisa mengirim lebih banyak muatan ke ruang angkasa. Berat 272 kg ini hampir setara dengan 272 liter air atau 900 burger besar. Wah, cara masukinnya gimana ya? Menariknya, pesawat ulang-alik gak cuma berwarna putih, bagian bawahnya justru berwarna hitam agar pesawat bisa menahan panas ekstrim saat masuk kembali ke atmosfer bumi. Setelah menyelesaikan misinya di ruang angkasa, pesawat ulang-alik akan mulai turun. Pada ketinggian sekitar 121 km, pesawat ini melesat sampai 25 kali kecepatan suara. Dan saat memasuki atmosfer lagi, pesawat ulang-alik bertabrakan dengan partikel udara, kemudian melambat. Saat itulah bagian bawahnya akan memanas oleh gesekan udara. Coba deh gosokin kedua telapak tanganmu kayak gini. Lama-lama akan makin hangat kan? Begitupun dengan bagian bawah pesawat ulang-alik. Hanya saja suhunya bisa naik sampai 1260 derajat Celcius. Suhu penggorengan panas aja 6 kali lebih rendah. Gak percaya? Sentuh langsung aja kalau gitu. Jangan dong. Para insinyur perlu melindungi bagian bawah pesawat ulang-alik mereka dengan keramik hitam khusus bernama HRSI atau High Temperature Reusable Surface Insulation. Bahan ini terbuat dari silikon berpori, bobotnya sangat ringan dan bisa tahan terhadap suhu ekstrim. Tapi roket keluaran terbaru nggak perlu pakai cat putih ataupun keramik khusus. Roket dan pesawat luar angkasa terbaru dibuat dari bahan baja tahan karat karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Misalnya saja SpaceX Starship. Wahana ini diprediksi mampu mengangkut manusia ke bulan dan nantinya menuju ke Mars. Bahannya terbuat dari baja tahan karat. Tiap kilogram serat karbon yang dipakai di pesawat luar angkasa konvensional bisa seharga 2,88 juta rupiah. Tapi baja tahan karat dengan berat yang sama cuma seharga 43.000 rupiah. Dan karena berat pesawat luar angkasa dan pendorongnya sekitar 300 ton, selisihnya bisa sangat banyak. Baja tahan karat juga mampu memantulkan sinar matahari. Meskipun warnanya gelap, tapi juga berkilau, sehingga pesawat luar angkasanya nggak akan terlalu panas. Selain itu, baja tahan karat bisa sangat tahan terhadap suhu rendah, jadi nggak akan mengalami deformasi di ruang angkasa yang dingin. Supaya pesawat luar angkasa tetap aman saat kembali ke atmosfer bumi, panelnya didesain seperti sandwich. Ada baja lapisan luar, kemudian udara, dan lapisan baja dalam. Berlapis-lapis kayak Oreo kan ya? Udara di situ berfungsi sebagai isolator panas. Oke, Starship yang berpenumpang ini dipasang pada pendorong di landasan peluncuran. Luncurkan. Pendorong membantu Starship keluar dari gravitasi bumi, kemudian menjauh. Wahana ini menembakkan mesinnya dan memasuki orbit. Sampai saat ini, Starship telah memakai sebagian besar bahan bakarnya. Sementara itu, pendorong memasuki atmosfer lagi, kemudian mendarat sempurna. Pendorong merapat ke pesawat pengisi bahan bakar. Luncurkan. Pendorong meluncur lagi, membawa pesawat luar angkasa memasuki orbit, kemudian kembali ke bumi.
pesawat pengisi bahan bakar merapat ke Starship dan mengisi lagi bahan bakarnya. Pesawat ini juga mindahin muatan ke Starship. Lalu, ia memisahkan diri dan kembali ke bumi untuk menjalankan misi berikutnya. Sementara, Starship menyalakan mesin perjalanan ruang angkasanya dan melesat ke tempat tujuan. Perjalanan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. SpaceX juga berencana memakai Starship untuk bepergian di bumi. Peluncurannya bisa dilakukan dari platform air di dekat kota-kota besar. Maka, perjalanan ke belahan bumi lain bisa ditempuh maksimal selama 1 jam.